Ya, sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan menerima hasil Pilpres atau hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Hal ini tentu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Capres Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar yang membawa hasil Pilpres ini ke Mahkamah Konstitusi. Menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Baik pemilihan anggota legislatifnya maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres. Kedua, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2024 beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Iya, sudah mulai seru ya, dan untuk itu kita langsung saja ya, kita akan membahas. Di pagi hari ini sudah bergabung sejumlah narasumber kami, sudah bergabung melalui Zoom. Ada Kang Pipin Sopian, politisi PKS, kemudian Bang Dhanil Anzar Simanjuntak, politisi Partai Gerindra. Bang Dhanil, apa kabar? Sehat, Bang? Alhamdulillah, Mbak Sipa. Alhamdulillah, oke. Kemudian ada Bobi Adityo Rizaldi, politisi Partai Golkar. Bang Bobi, sehat, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Sira, Mas Bayu. Baik. Kemudian ada Nyarwi Ahmad, analis komunikasi politik UGM. Selamat pagi, Mas Nyarwi. Pagi, Mas. Pagi. Sehat ya, Mas ya? Sehat. Semangat ya? Pembahasannya soal seru nih. Kita langsung ke Bang Dhanil. Bang Dhanil, jadi benar nih Bang, akan ada satu lagi yang bergabung, salah satunya Nasdem gitu. Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwasannya beliau sangat terbuka dengan semua komponen dan kelompok bangsa, terutama partai-partai politik yang berencana bergabung dengan Pak Prabowo. Jadi tentu semua keputusan partai politik mana yang nanti akan ikut bergabung di pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran tentu akan dibicarakan bersama-sama dengan partai koalisi yang pada saat ini bersama dengan Pak Prabowo mengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi tentu kita berharap secara praksis ini akan menambah kekuatan pemerintahan nanti di parlemen terutama, itu secara praksis. Secara awal ini menyampaikan bahwasannya Pak Prabowo memang ingin dan mendorong visi mempersatukan dan menjaga persatuan, dan ini hal yang penting untuk memastikan langsung aja pakai Zoom, bagus ya? Indonesia yang maju itu bisa diakselerasi ke depan. Kira-kira begitu, Mbak. Ya, nanti ini ya, handphone ini ya, biar saya dengar ngobrol pakai Zoom aja ya. Ini ada Kang Pipin juga ya, sudah bergabung bersama kami. Kang Pipin, sudah mendengar suara kami belum, Kang Pipin? Oke, masih dipersiapkan ya. Oke, saya ke Bang Dhanil lagi. Kalau Bang Dhanil menyebutkan Pak Prabowo terbuka dan harus dibicarakan juga dengan koalisi, dengan partai-partai yang berada di koalisi saat ini. Tapi kan Pak Ahmad Muzani kalau tidak salah juga kemarin menyebutkan ada partai lagi yang akan bergabung. Nah, artinya kan itu sudah ada satu partai atau setidaknya minimal satu partai lah yang sudah menyatakan kesiapan untuk bergabung di koalisinya Pak Prabowo. Nah, ini sudah terkonfirmasi belum, Bang Dhanil? Semuanya memang sudah menyampaikan, beberapa partai lah sebut begitu, termasuk saya tidak ingin mendahului, yang jelas beberapa partai sudah menyampaikan bahwasannya keinginan itikat untuk bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah tentu sejak awal tadi saya sebutkan Pak Prabowo terbuka dan memang ini adalah visi utama Pak Prabowo.
tadi secara praksis ini akan menambah kekuatan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran di parlemen. Secara etis ini adalah bagian dari upaya mempersatukan pasca Pilpres. Nah, tentu tadi saya sebutkan setelah Pak Prabowo terbuka dan kemudian ya Pak Prabowo akan bicara dengan seluruh partai koalisi. Itu etisnya begitu kira-kira, dan tentu kita terbuka untuk bicara dengan semua partai, termasuk dengan PDI dan Oke, tapi akan ada kelanjutan tidak begini, selain menunggu ataupun sudah memberi respon gitu bahwa komunikasi politik ini dibuka selebar-lebarnya, tapi paling tidak apa ada rencana begitu Prabowo akan menemui beberapa partai politik lainnya di luar koalisi? Pak Prabowo tadi di awal waktu akan menunjukkan bahwasannya beliau akan berkomunikasi dengan rival-rival beliau, partai politik maupun rival-rival yang bertarung di Pilpres kemarin. Jadi Pak Prabowo pasti akan berkomunikasi dengan semua pihak. Oke. Saya ke Bang Bobi ya, Bang. Dengan adanya tadi Bang Daniel menyebutkan ada 1-2 lah yang sudah mulai menyatakan niat gitu dan nyolek-nyolek itu mau bergabung ke koalisinya Pak Prabowo. Nah, dalam hal ini posisinya Golkar bagaimana? Apakah ini juga akan mempengaruhi misalnya partai-partai yang dari awal sudah mendukung Pak Prabowo dan juga Mas Gibran? Ya, terima kasih Mas Bayu. Jadi paling utama adalah kami Partai Golkar tentu menyambut terbuka kiranya ada partai-partai lain yang sebelum koalisi di luar koalisi kita ini untuk bergabung. Karena tadi sudah disampaikan juga pada pidato beliau pada saat sudah diumumkan bahwa narasi persatuan dan kesatuan itu sangat kuat. Dan ini tentunya merupakan kewenangan dari Presiden terpilih Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran. Sehingga kami sebagai partai koalisi tentu dengan lapang hati dan juga sangat terbuka untuk bergabung partai-partai lain. Karena betul yang disampaikan tadi oleh Bang Daniel bahwa nantinya ini akan memperkuat dan juga mengawal kebijakan-kebijakan khususnya di parlemen. Karena kalau kita lihat di negara-negara besar lainnya seperti misalkan di Jepang, di Korea Selatan pada awal-awal mereka membangun dengan tempo yang sangat cepat, itu adalah utamanya modal politik, pengambilan keputusan itu harus cepat. Nah, pengambilan keputusan yang cepat itu salah satunya adalah banyak bergabungnya fraksi-fraksi di parlemen, sehingga inilah yang mampu mempercepat semua rencana-rencana ke depan. Oke. Tapi sepengetahuan Golkar gitu ya, benar nggak salah satu partainya itu adalah Nasdem? Kalau itu kami belum tahu itu, baru melihat dari media saja. Tetapi siapapun itu tidak akan ada masalah selama memang partai-partai tersebut ya memang sudah mengakui kemenangan dari Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, kita ke Kang Pipin ya. Kang Pipin, kalau misalnya itu tadi kita sudah dengarkan dari Golkar, dari juga Gerindra gitu ya. Artinya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini menerima siapa saja jika ingin memang bergabung begitu. Nah, kalau dari PKS sendiri bagaimana gitu? Karena kan melihat kemarin itu sempat ada statement bahwa kalau hak angket itu tidak layak jumlahnya, jadi ya udah nggak usah aja gitu. Artinya ini sudah menerima hasil pemilu dan siap bergabung? Sampai saat ini kami fokus dalam dua hal ya. Pasca pengumuman KPU ini, yang pertama adalah gugatan tim hukum Amin ke KPU, ya melalui MK. Jadi itu fokus kami. Jadi karena apa? Karena pemilu ini ya, ini pemilu yang tidak biasa. Berbeda dengan pemilu 2019, 2014 dan sebagainya. Banyak kejadian-kejadian luar biasa, banyak pelanggaran-pelanggaran, banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Sehingga bagi kami fokus saat ini adalah memang tidak membahas masuk koalisi, menjadi oposisi dan sebagainya. Kami fokus mendukung tim hukum Amin untuk melakukan gugatan terkait dengan kecurangan dan pelanggaran ke Mahkamah Konstitusi. Dan yang kedua, kami masih konsisten untuk mengajak PKB, Nasdem, dan juga 03, PDIP dan P3 untuk bersama-sama
menggunakan hak konstitusionalnya melalui hak angket di DPR RI untuk menyelidiki dugaan pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh eksekutif terkait dengan pemilu 2024 kemarin. Jadi bagi kami di situ. Jadi kami sangat memahami kenapa misalnya dari kami ada yang mengatakan, oh kalau tidak terpenuhi maka lebih baik tidak perlu. Maksudnya adalah kami ingin membangun soliditas bahwa aspirasi masyarakat saat ini kalau dilihat dari Litbang Kompas ya, yang menghendaki kurang lebih 60% penggunaan hak angket terkait dengan kecurangan pemilu ini oleh DPR, maka ini aspirasi yang harus secara serius digunakan oleh DPR RI untuk mengungkap kebenaran, untuk memberikan sanksi kepada siapapun yang melakukan pelanggaran, kecurangan, menggunakan fasilitas negara, program bansos untuk memenangkan calon pasangan tertentu. Sehingga kompetisi pemilu dan pilpres kemarin tidak fair bagi kita semua. Oke, baik. Itu tadi disampaikan oleh Kang Pipin. Tapi juga nanti saya mau ke Kang Pipin karena Sekjen PKS ya Bang Abu Bakar juga kan sudah menyampaikan bahwa menerima hasil pemilu. Iya. Bahasnya nanti ya Kang Pipin ya. Juga Bang Bobi, juga Bang Daniel, Mas Nyarwi. Kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelumnya kami juga ingin menyampaikan ini kalau misalnya ngomongin orang ya kan gibah nggak boleh ya. Terutama bulan puasa gitu ya. Orangnya harus datang gitu ya. Kita mention Nasdem. Nah, sebenarnya kita udah undang juga Nasdem dari kemarin sampai pagi hari ini, tapi belum ada perwakilan dari pihak Nasdem yang juga bersedia untuk hadir di diskusi pagi hari ini. Kita lanjutkan, saya ingin ke Mas Nyarwi. Kalau melihat dari berbagai statement politik yang ada saat ini, kira-kira siapa nih yang bakal benar-benar join bergabung dengan Prabowo Gibran? Ini akhirnya kita menerka-nerka ya, Sira ya, Bayu. Analisa lah paling tidak ya gitu ya. Dengan gradasi ya, karena ini kan boleh lah gibah-gibah sedikit ya. Kan mana yang peluangnya paling besar bergabung dan mana yang paling kecil dengan kondisi saat ini ya. Kita indikasinya sederhana. Pertama, partai-partai yang atau pimpinan gitu ya, yang kemudian memberikan statement secara konpres atau sambil mungkin ada doorstop gitu. Dan kalau kita lihat kan di situ Nasdem ya, yang sudah gitu cukup panjang ya, kalau kita simak statementnya untuk menerima ada 4 pernyataan gitu. Di luar itu kan ada partainya Kang Pipin, Pak Sekjennya juga sudah mengaku menerima gitu ya. Tetapi kan tidak dalam bentuk konferensi pers ya, itu ditanya gitu. Nah sementara partai-partai yang lain kan tidak ada ya, di luar partai pendukung 02 ya. Itu misalnya P3 juga belum, kemudian PDIP juga iya, PKS ya belum konferensi pers ya Mas Pipin ya. Tapi intinya yang kita simak justru yang menonjol kan gugatan ya, tim gugatan yang disiapkan untuk 01 maupun 03 kan gitu. Nah balik lagi kalau dilihat dari situ, yang peluang-peluang terbesar untuk digoda dan apakah masuk apa tidak, nah itu Nasdem saya lihat yang peluang terbesar untuk digoda. Tetapi kan kalau kita simak dalam konferensi pers itu Pak Surya Paloh juga ditanya itu sama wartawan gitu, kemungkinan bergabung apa enggak gitu ya. Nah di situ jawabannya masih abu-abu nggak sih? Abu-abu kan gitu, tidak memastikan apakah bergabung, tidak juga memastikan apakah di luar. Tapi ada yang menarik ya, misalnya contoh di situ statement yang saya kira dua-duanya bisa kemungkinan terjadi. Yang dikedepankan misalnya persatuan untuk bangsa dan lainnya di atas segalanya, di atas hak angket bahkan katanya begitu. Tapi sisi lain juga ada penghormatan terhadap proses demokrasi, kualitas pemilu yang harus diperbaiki dan seterusnya. Jadi saya lihat posisi Nasdem sampai hari ini gitu ya, itu masih belum bergerak kemana-mana. Artinya masih satu sisi memberikan kakinya gitu ya, ke supportnya kepada tim Amin gitu ya, untuk katakanlah melakukan gugatan gitu, dan itu bagian dari proses demokrasi juga gitu. Apa langkah ini menunggu peta catur politik ke depan seperti apa begitu? Saya kira itu, dan itu waktu konferensi pers kan ada pertanyaan bagaimana terkait angket dan seterusnya. Nah di situ dijawabkan melihat partai lain kan gitu, khususnya yang lebih besar. Nah pertanyaannya lebih besar di sini itu bukan partainya Bang Bobi ya, karena yang dimaksudkan yang eksis di parlemen hari ini gitu ya, tapi PDIP kan gitu yang dilihat. Nah itu saya kira menjadi parameter juga sejauh mana gerak Nasdem itu saya kira dipengaruhi oleh
partai-partai juga yang selama ini ada di pendukung 03 juga ya, termasuk PDIP di situ. Selain tentu ada pendukung yang lain seperti 1 juga partainya Mas Pipin gitu ya, PKS, dan saya kira juga PKB seperti itu. Dan PKB juga sampai hari ini kan belum secara resmi ya istilahnya menyatakan full menerima gitu ya. Justru yang saya lihat ada kecenderungan untuk melakukan gugatan, bahkan sejumlah tokoh gitu ya itu sudah katakanlah memang intent untuk mengawal suara ya hak angket di DPR. Jadi sampai hari ini gitu goyangan-goyangan itu terjadi, tapi saya lihat itu ke Nasdem belum ya. Nah pertanyaannya gini juga ya, ke Pak Prabowo bagaimana? Tadi Bang Daniel sudah menjelaskan ya, ada unsur merangkul. Saya kira itu dari awal ditegaskan ya ke Pak Prabowo. Bahkan waktu kampanye juga dijelaskan di penutup ya, pengen jadi presiden bukan untuk yang milih saja, tapi untuk semuanya kan gitu. Nah tetapi saya lihat gitu ya, kemarin di acara buka puasa PAN itu bersama, itu kan juga ada ya guyonan lah dari Pak Prabowo gitu. Bahwa istilahnya saya lihat tentu ada banyak peluang ya, di mana partai-partai pendukung itu pasti jadi prioritas, tapi tidak semuanya juga saya lihat kemudian secara gegabah ada kualifikasi ya, sosok-sosok yang kemudian akan diajak ya membangun bangsa ini ke depan ya, kepemimpinannya dan lain-lain. Dan saya kira kriteria-kriteria itu juga menunjukkan Pak Prabowo juga sangat selektif gitu loh, sangat selektif dan tidak sembarangan juga gitu ya merangkul gitu ya. Tentu saya kira gini, kalau kita balik lagi ke sini ya Bayu Sira, itu koalisi itu kan banyak ya, koalisi yang untuk mengawal visi, nah itu tentu blok pemenang karena sudah punya visi misi yang itu ada di dokumen ketika pemilu. Tapi juga ada koalisi untuk akomodasi, yaitu yang tadi itu bahwa ada pihak-pihak yang memang perlu dirangkul. Karena bangsa ini kan kalau versi pemenang kan selalu menarasikan butuh banyak yang lain, termasuk katakanlah dari pihak-pihak yang kalah. Tapi juga kita tahu seringkali faktanya kan yang cenderung tidak disukai, termasuk oleh yang menang juga saya kira, itu adalah koalisi yang hanya orang-orang atau partai yang berburu kekuasaan untuk kekuasaan ya, bukan kekuasaan. Itu yang ditegaskan Pak Prabowo kemarin di acaranya buka puasa Golkar ya, PAN ya di situ. Jadi saya kira itu bahwa upaya merangkul, menggoyang-goyang itu ada itu, tetapi tetap itu saya lihat dilakukan secara selektif ya Bayu Sira itu kira-kira. Upaya merangkul, menggoyang-goyang ada gitu. Tapi kan setidaknya kalau Bang Daniel juga tadi menyebutkan yang menghubungi memang sudah ada, artinya ada yang aktif juga sebenarnya. Oh bahkan katanya sudah ada yang titip juga katanya. Tahu tuh kalau soal titip nanti tanya ke Bang Daniel. Bang Daniel emang udah ada yang titip juga Bang Daniel? Sepakat dengan Mas Awi bahwasannya tentu Pak Prabowo merangkul sangat perlu dan itu jadi komitmen Pak Prabowo, tapi tentu adalah sangat selektif. Artinya selektif dalam konteks ini adalah mereka yang bersepakat dengan apa yang menjadi visi utama dan program Pak Prabowo dan Mas Gibran, kemudian bisa menjalankan dan mampu menjalankan program-program yang kemudian nanti diamanahkan kepada yang bersangkutan dan partai yang bersangkutan. Nah, yang kemudian yang kedua, kalau kemudian ada komunikasi yang aktif mendatangi partai koalisi maupun Pak Prabowo, itu pasti banyak sekali dan itu hal yang wajar dalam konteks politik. Maupun kita juga bagian yang aktif untuk merangkul semua pihak, baik partai politik maupun tokoh-tokoh yang kita anggap itu bisa memperkuat pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Jadi komunikasi akan terus dibuka dan komunikasi itu akan memperkuat pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Iya. Bang Daniel, selektifnya itu akan seperti apa sih? Dari kriteria kata-kata selektif itu seperti apa gitu? Itu kan masih agak sedikit luas ya. Mungkin ada spesifikasi misalnya parpol tertentu atau dari track record tertentu begitu? Kalau parpol kita terbuka dengan semuanya. Tadi sejak awal saya sebutkan bahwasannya Pak Prabowo terbuka berkomunikasi dengan PKS, dengan Nasdem, dengan PDI Perjuangan. Bahkan sejak awal Pak Prabowo menyampaikan beliau ingin bertemu dengan Ibu Megawati untuk berkomunikasi, bersilaturahim, tentu kemudian bertukar pengalaman. Beliau sudah banyak
dapat input dari Pak Jokowi, kemudian banyak input dari Pak SBY sebagai mantan presiden, kemudian juga beliau tentu ingin mendengar dari Ibu Megawati. Nah, selain tadi saya sebutkan partai-partai politik. Nah, ini penting sekali sebagai modalitas Pak Prabowo nanti ketika beliau memimpin sebagai presiden dan juga Mas Gibran sebagai wakil presiden. Jadi selektif yang kami maksud tentu tadi sejak awal saya sebutkan ya punya kesepahaman terkait dengan visi, kemudian program yang akan diakselerasi oleh Pak Prabowo. Kemudian kedua tentu secara normatif ya mereka bisa memperkuat pemerintahan Pak Prabowo di parlemen. Tadi kan Mas Rawi bagus menjelaskan bahwasannya memang kita butuh kekuatan parlemen agar kemudian kebijakan-kebijakan yang kita ingin akselerasi itu bisa berjalan dengan baik. Oke, bagian kebijakan-kebijakan agar terakselerasi dan juga bisa berjalan dengan baik. Nah, apakah juga tadi ketika bicara Bang Daniel dan Mas Nyarwi sudah diajak berkomunikasi, nanti saya mau nanya nih ke Kang Pipin, apakah partainya Kang Pipin juga sudah diajak berkomunikasi juga gitu. Tapi jawabnya nanti ya Kang Pipin ya. Kami jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi. Oke, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung ke Bang Bobi lagi. Bang Bobi, kalau soal bergabung koalisi tadi kan juga Bang Bobi sudah menyampaikan, ya itu pasti akan dibahas kok sama partai-partai koalisi yang dari awal mendukung. Tapi apakah sifatnya ketika nanti ada partai baru bergabung gitu, apakah sifatnya trade off, artinya bisa mengurangi aspirasi partai-partai yang semula mendukung Pak Prabowo dan juga Mas Gibran? Lagi yang paling utama itu adalah semuanya adalah kewenangan presiden terpilih, yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tentang soal trade off, saya rasa itu tidak akan menjadi suatu hal yang sangat prinsipil yang tidak bisa dibicarakan oleh partai-partai yang koalisi Indonesia Maju. Tetapi tentunya yang paling utama adalah memastikan bahwa partai-partai yang akan bergabung itu memang sudah sepakat untuk menjalankan misi dan visi Pak Prabowo dan Mas Gibran seperti yang sudah didukung oleh Koalisi Indonesia Maju, seperti program-program yang menjadi janji-janji kampanye seperti melanjutkan IKN, lantas ada makan siang gratis, dan juga hilirisasi, digitalisasi, dan yang lain-lainnya. Jadi kalau kita melihat masalah atribut, apakah dulunya memang mereka berseberangan, apakah udah pernah masuk keluar lagi, atau memang yang masih kekeh, masih hak angket, saya rasa itu udah menjadi domain presiden dan wakil presiden terpilih. Tetapi garis utamanya adalah ya tentunya kalau bergabung harus mendukung misi dan visi dan program-program pembangunan yang menjadi kampanye Bapak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Oke, tapi kan ada kepentingan parpol juga di situ, Bang Bobi. Katakanlah gini ya, mungkin ketika dari awal sudah soal karena bagi-bagi kekuasaan misalnya gitu. Tadinya misalnya dijanjikan sekian menteri gitu. Terus tiba-tiba ada partai baru ya. Kan artinya juga kemungkinan yang tadinya dijanjikan dari sekian kursi menteri akan berkurang. Nah, itu kan kepentingan buat parpol juga menjadi penting juga di situ, Bang Bobi. Jadi Mas Bayu, sebenarnya power sharing itu kan bukan hanya dilihat dari soal formasi kabinet saja, banyak pos-pos yang lainnya juga, sehingga saya rasa soal itu Koalisi Indonesia Maju juga tidak terlalu mempersoalkan, karena itu memang adalah wewenangnya dari presiden terpilih, sehingga nanti kalau yang dikhawatirkan itu saya rasa menjadi suatu hal yang bisa didiskusikan bersama di dalam koalisi. Jadi itu bukan hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Paling utama Koalisi Indonesia Maju, khususnya Partai Golkar juga mendukung bahwa sebesar-besarnya partai yang ingin bergabung dengan pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, Bang Bobi, kalau misalnya dari teka-teki yang ada pada saat ini gitu ya, paling tidak udah ada sayup-sayup terdengar kalau misalnya Nasdem, PKS, nah berarti artinya setuju kalau misalnya ternyata mereka memutuskan untuk bergabung?
Saya tidak bisa berkomentar karena keputusan itu kan bukan hanya keputusan koalisi saja, tapi utamanya adalah bagaimana dari presiden dan wakil presiden terpilih. Saya rasa itu suatu hal yang bisa dibicarakan di antara pimpinan-pimpinan dari Koalisi Indonesia Maju. Oke, berarti nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Oke, saya langsung ke Kang Pipin ya. Kang Pipin, tadi yang menggantung ya pertanyaan. Tadi Kang Pipin menyampaikan fokusnya sekarang pada proses hukum di MK begitu. Tapi Bang Abu kan kemarin juga menyampaikan menerima. Meskipun Bang Abu bilang ya menerima hasil dan proses hukum akan berbeda. Nah, tapi itu membacanya gimana begitu Kang Pipin? Kok menerima tapi tetap proses hukum gitu loh? Namanya adalah menerima hasil pileg sebetulnya. Jadi bahwa pileg itu memang hasil PKS kita melihat ya, meskipun ada catatan beberapa dapil ya, ada persoalan yang kita akan ajukan gugatan ke MK, misalnya Jabar 1 misalnya seharusnya kita dapat 2 tetapi hanya dapat 1 misalnya. Itu kan tentu kita akan gugat ke Mahkamah Konstitusi. Adapun Pilpres tentu kami akan mengikuti dan mengikuti keputusan dari Timnas yang sudah dibicarakan oleh ketiga partai koalisi bersama dengan capres-cawapres. Saat ini kami memandang bahwa Pilpres itu belum selesai karena kami melakukan gugatan terhadap MK terhadap banyaknya aspirasi dari masyarakat yang memandang melihat bahwa banyaknya pelanggaran, banyaknya kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang itu harus diadili seadil-adilnya. Kami sangat berharap bahwa MK, Mahkamah Konstitusi, sebagai mahkamah yang memberikan rasa keadilan, bukan sekedar mahkamah kalkulator yang menghitung angka-angka. Kami berharap nanti Mahkamah Konstitusi bisa melihat bagaimana proses angka-angka itu bisa didapatkan. How to get your number, ya, selalu saya katakan bahwa besaran sebesar itu kira-kira dari mana? Apakah didapatkan dengan cara yang halal, yang benar, berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan yang ada, atau dengan menggunakan segala cara? Jadi kami melihat bahwa inilah rakyat saat ini sebagian besar ya, kalau melihat dari Litbangkompas 60% menghendaki hak angket, untuk melihat apakah yang dilakukan oleh eksekutif itu benar atau melanggar undang-undang. Dan yang kedua, kita akan mengajukan gugatan ke MK, apakah memang layak hasil dari keputusan KPU ini menjadi keputusan yang final. Padahal misalnya ada beberapa catatan. Catatan yang pertama adalah ketika ada salah satu cawapres yang tidak memenuhi persyaratan umur berdasarkan peraturan KPU. Karena peraturan KPU itu tidak pernah dirubah oleh KPU yang mensyaratkan harus 40 tahun. Tetapi KPU menerima salah satu syarat calon wakil presiden yang masuk kurang dari 40 tahun. Ini salah satu catatan-catatan itu yang menjadi pertanyaan masyarakat rakyat Indonesia menghendaki bahwa keadilan itu ditegakkan bagi semua. Kami yakin kalau berdasarkan presiden pilkada ada calon kepala daerah yang sudah dinyatakan menang oleh KPUD tetapi kemudian dianulir, didiskualifikasi. Kenapa? Karena ada syaratnya yang tidak memenuhi kriteria. Oleh MK bisa dibatalkan. Nah, presiden itulah yang kita lihat ada celah di mana selain kecurangan, pelanggaran yang dilakukan secara TSM, juga pelanggaran persyaratan calon wakil presiden yang cacat secara hukum. Artinya saat ini akan berfokus dulu pada gugatan di MK begitu. Oke, terima kasih. Mas Nyarwi, terakhir gitu. Meskipun kita sama-sama tahu bahwa proses di MK kan memang sesuai dengan koridor hukum gitu, tapi kan politik tetap berjalan begitu. Nah, bayangannya Mas Nyarwi akan seperti apa? Terutama soal desas-desus, ada beberapa partai yang sudah mulai mau merapat ke koalisi Prabowo Gibran. Ya, politik kita pasca pemilu ini tampaknya terbelah dua kira-kira. Tapi saling terkoneksi juga linknya ya, Bayu, Sira. Yang pertama yang menganggap Pilpres ini sudah selesai hasilnya dan kemudian menerima, kemudian berproses termasuk peluang penjajakan ikut bergabung apa tidak. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua pihak-pihak atau aktor yang melihat proses ini belum selesai.
proses pemilu ini belum selesai. Kenapa? Karena kalau kita lihat tahapan hasil pasca diumumkan itu ada 3 hari misalnya untuk mendaftarkan gugatan. Setelah itu juga nanti MK juga punya kesempatan untuk menanggapi misalnya kalau ada proses-proses itu memutuskan seperti itu. Nah, belum tim-tim hukum yang bekerja. Nah, di sini saya kira itu melibatkan tiga lingkaran ya, Mbak Yusira. Yang pertama jelas sosok pasangan capres-capres beserta timnya. Yang kedua itu ya, ini meliputi adalah partai-partai yang mengusung semua pasangan 01, 2, 3. Nah, yang ketiga ini adalah aktor sentral menjadi pemenang pemilu, yaitu Prabowo Gibran beserta partai-partai pengusungnya. Nah, 3 ini saya lihat itu nanti akan menentukan 2 hal ini di kelompok yang sudah mengatakan pemilu selesai, kelompok yang mengatakan belum selesai, itu akan bergeraknya kira-kira arahnya kemana. Mas Nyarwi, kita sama-sama akan menantikan ya ke depannya akan seperti apa ya kelanjutan dinamika politik. Dan kita akan menghadirkan informasi. Terima kasih kepada para narasumber kami yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Mas Nyarwi, terima kasih. Bang Pipin, juga Bang Daniel, dan juga tadi sudah bergabung Bang Bobi. Ya. Oke. Sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas kembali, semoga puasanya lancar semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.